salam dan bahagia. Selamat Hari Ibu. Ini adalah momen yang tepat untuk mengenang kontribusi para perempuan luar biasa di negeri ini. Berbicara tentang perempuan, sedih nggak sih? Akhir-akhir ini banyak berita tentang pelecehan dan kekerasan seksual yang bermunculan. Bahkan, nggak sedikit hal itu dilakukan oleh orang-orang terdekat di sekitar perempuan, baik di keluarga maupun di sekolah. Ruang-ruang yang semestinya menjadi tempat bertumbuh yang nyaman bagi perempuan malah berubah menjadi ruang yang menyeramkan. Hari ini, Museum Dewantara Kirtigria sebagai museum yang menyimpan cerita tentang Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, akan mengulas pembahasan menarik yang belum banyak dikulik. Jika selama ini diskusi terkait Ki Hajar lebih banyak membahas tentang pendidikan, kebudayaan, atau politik, maka hari ini kita akan mengupas tentang bagaimana sih pandangan Ki Hajar tentang perempuan. Wasitarini adalah sebuah tembang karya Ki Hajar Dewantara yang mengandung pemikiran-pemikiran beliau tentang perempuan. Merdeka iku jarwane ora mung lepas parangret, tidak hanya lepas dari ketertindasan ning kuat tapi juga kuat berkuasa, kuat menguasai diri sendiri. Aman diri priyogo. Aman diri itu ya mandiri, priyogo pribadi. Jadi kudu mandiri secara pribadi. Itu nasihat Ki Hajar kepada putri, kepada perempuan. Bahwa perempuan itu punya pagar, yaitu pagar kesusilaan. Ya kesusilaan lahir, ya kesusilaan batin. Kalau pagarnya itu kesusilaan itu, pokoknya loh, intinya itu di situ. Kalau itu tidak punya pagar, ya wanita itu hilang harga dirinya. Gitu. Itu Ki Hajar keras sekali. Ki Hajar Dewantara juga menuangkan pandangannya tentang perempuan yang termuat pada buku karyanya bagian kedua kebudayaan dalam bab kebudayaan dan kewanitaan. Menurutnya, antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaannya hak dan harus berlaku dalam kehidupan nyata, yakni persamaan hak, persamaan derajat, dan persamaan harga. Merendahkan salah satu di antaranya bukan hanya mengingkari akar kemanusiaan, tetapi menyelisihi kemauan Tuhan Sang Maha Pencipta semesta alam. Pendidikan menjadi concern Ki Hajar Dewantara, tidak terkecuali pendidikan bagi perempuan yang menurutnya tidak boleh dikesampingkan. Aspek gender juga turut menjadi perhatian. Terkait dengan hal ini, Perguruan Nasional Taman Siswa yang beliau dirikan bahkan mengajarkan kurikulum tentang pemahaman gender bagi anak didiknya. Hal ini diungkapkan oleh Kirsten Hamfius dalam seminar bertajuk Gadis-Gadis Kita, Taman Siswa as an Example Gender Education in the Netherlands Indies 1922 until 1942 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada tahun 2017. Proses pendidikan di Taman Siswa tidak menempatkan laki-laki berhadapan-hadapan dengan perempuan, tetapi disatukan dalam ruang yang sama. Ki Hajar tidak sepakat dengan adanya eksklusivitas gender dalam sekolah. Misalnya, mendirikan sekolah khusus perempuan atau khusus laki-laki. Menurutnya, proses pendidikan antara laki-laki dan perempuan penting untuk dibaurkan, karena pengasingan pergaulan laki-laki dan perempuan hanya akan mempersempit pandangan dan pengetahuan mereka. Pembelajaran gender ini juga diatur oleh sekolah dan pamong dengan batasan-batasan yang ditetapkan. Berpangkal dari titik ini, anak-anak perempuan belajar untuk menjaga dirinya serta mawas diri dengan membatasi pergaulannya dengan anak laki-laki. Selain itu, Taman Siswa selalu berusaha memberikan ruang kepada laki-laki maupun perempuan secara proporsional. Salah satunya ditunjukkan dalam pengelolaan organisasi dan kegiatan para siswa-siswinya. Namanya PPPS, Persatuan Pemuda Pelajar Taman Siswa. Itu sudah ada.
Gagasan Ki Hajar Dewantara sebenarnya tidak hanya terbatas bagi siswa-siswinya di sekolah, namun juga di lingkungan taman siswa secara luas. Sebagai contoh adalah organisasi wanita taman siswa yang merupakan organisasi di dalam tubuh taman siswa yang mewadahi para perempuan, baik pamong dan keluarga. Organisasi ini lahir dari munculnya kesadaran bahwa kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi rakyat Indonesia masih begitu kurang, khususnya bagi perempuan. Apalagi pemikiran masyarakat saat itu dinilai menghambat kemajuan perempuan, seperti poligami, kawin paksa, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian mendorong para perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Perjuangan ini digelorakan oleh Ki Hajar Dewantara, salah satunya melalui Kongres Perempuan Pertama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember tahun 1928. Momen inilah yang kemudian menjadi latar belakang peringatan Hari Ibu di Indonesia. Mengingat pentingnya peranan perempuan dalam bidang pendidikan, maka pimpinan Taman Siswa mengesahkan Organisasi Wanita Taman Siswa. Salah satu ide yang terwujud adalah menempatkan organisasi wanita taman siswa tidak di bawah Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, melainkan berdiri sejajar dan sederajat di sampingnya. Inilah keyakinan Ki Hajar bahwa taman siswa akan dapat sempurna jika ada bagian laki-laki dan perempuan yang keduanya berkedudukan sama dan sederajat. Pengajaran ilmu di sekolah, di kelas, jajar lanang itu tidak masalah. Dalam pemilihan siapa yang suara terbanyak, kok ketuanya putri, dulu Bung Jono itu wakil ketua umum Majelis Luhur dapat suara banyak pada waktu kongres, tidak masalah. Itu. Jadi hak laki perempuan, gender itu sudah sejak dulu Ki Hajar itu sudah sangat menghargai. Sama ini tadi diberitakan yang kongres taman siswa itu disejajarkan dengan kongres Harus bareng. wanita itu maksudnya berlangsung bersamaan atau Bersamaan. Harus bersamaan. Ya memang pada saat kongres ini Persatuan Taman Siswa, ini wanita dewi. Tapi begitu penutupannya, pembukaannya bareng penutupannya, nanti ini simpulannya simpulannya sini ada deklarasi kongres, ini ada deklarasi wanitas, nah itu nanti dewi. Tapi harus bersama mendampingi, karena pria tanpa wanita tidak lengkap. Tugas wanita melengkapi pria, tugas pria melengkapi wanita. Ini hidup berdampingan harus. Itu Hajar. Ingatlah wahai wanita, merdeka itu tidak hanya berarti lepas dari perintah orang lain, namun pula kuat dan mampu untuk menguasai diri sendiri. Karenanya, janganlah dilupakan bahwa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Itulah potongan tembang Wasitarini yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Momen Hari Ibu menjadi kesempatan untuk kita belajar kembali tentang gagasan Bapak Pendidikan Indonesia mengenai perempuan dan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Selamat Hari Ibu, semangat memperjuangkan pendidikan terbaik untuk putra-putri negeri demi kemajuan bangsa ini. Salam dan bahagia, salam sahabat museum, museum di hatiku.